Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Oke, Pak. hari ini merupakan hari terakhir. Hari terakhir itu biasanya dipenuhi dengan senyuman-senyuman cantik tampan Bapak dan Ibu guru semua. Akhirnya selesai juga pelatihannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dan untuk hari yang terakhir, mungkin kita tidak akan selama hari-hari sebelumnya, Bapak dan Ibu guru semua. Insya Allah nanti untuk hari ini kita akan fokus langsung kepada luaran terakhir dari pelatihan ini, yaitu penyusunan soal-soal HOTS. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Saya sapa dulu semuanya yang sudah bergabung. Ada Nurmala Arif, ini Bapak Ibu ya? Nurmala Arif, Bapak Ibu ya? Ibu itu, Pak. Oh, Ibu ya, Ibu Nurmala. Oke, kemudian ada Ibu Lia Triwahyuni, ada Pak Bagus, ada Hadir. Bu Vina ya, Bu Vina. Halo Bu Vina tuh. Bu Vina nih dari kemarin nggak kelihatan wajahnya ya. Sekarang kelihatan. Oke. Kemudian ada Bu Heti. Bu Heti juga masih sembunyi. Kemudian ada Pak Maulana, ada Pak Sisman. Pak Sisman ini baru bergabung sekarang. Di SMK berapa Pak Sisman? SMK Al-Khairiyah, Pak. Enggak, sebelumnya juga udah pernah gabung kok, Pak. Oh, sebelumnya sudah pernah, baru kelihatan sekarang katanya ya. Oke, Bu Heti sudah membuka kameranya ya. Oke, terima kasih Bu Heti. Kemudian ada Ibu Lia Okta. Oke, ada Ibu Tuti Alawiyah, ada Ibu yang saya panggil kemarin Ibu Kasih ya. Ternyata SMK Kasih Ananda yang dari Ibu Rizky Amelia ya. Kemudian ada Ibu Muzayyana, ada Ibu Eti Susilawati. Apa kabar Bu Eti? Sehat Bu? Baik ya. Alhamdulillah sehat, Pak Sofyan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Senyumnya beda memang ya. Senyumnya beda memang karena mau selesai pelatihannya ya hari terakhir ya. Oke, kemudian ada Ibu Santi, kemudian ada Pak Suryo, ada Pak Yonardo. Pak Yonardo konsisten dari kemarin ketika mengikuti pelatihan hari pertama sampai dengan terakhir. Sibuk terus sebenarnya ya. Sedang sambil mengajarkah atau sedang ngegame jangan-jangan di sana ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Ermawati, ada Pak Arisno. Wah, Pak Arisno sekarang lebih casual ya. Kalau kemarin-kemarin sepertinya rapi-rapi terus ya. Sekarang ini lebih cerah ya. Oke. Kemudian ada Pak Kokoh. Pak Kokoh ini sepertinya tidak sedang di sekolah ya, Pak Kokoh? Iya, Pak. Lagi PJJ, Pak. Oke, berarti lebih ini ya. Alhamdulillah, baik. Kemudian ada Bu Erni. Bu Erni. Halo Bu Erni. Oke. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ada Ibu Rizky Danianti. Ibu Dani Yanti Rizky. Halo Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Konsisten suara mikrofonnya itu berdengung dari kemarin. Kemudian berikutnya ada Bu Dwi ya. Halo Bu Dwi, sehat Ibu? Halo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren sekali ya suaranya ya. Jadi ada back sound-nya ya. Halo, halo, halo gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Berikutnya ada Ibu Tri Yuli Sayekti. Halo Ibu. Oke, Ibu Tri Yuli sepertinya sedang sibuk chattingan. Berikutnya ada Ibu Eni Herlina. Halo Bu Eni. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Magdalena. Bu Magdalena ini konsisten sekali hanya memperlihatkan wajahnya yang sedang tersenyum. Itu tangan nggak capek ya Bu gitu terus Bu? Bu Magdalena. Oke. Berikutnya ada Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Monitor Pak. Oke, Pak Sibarani sepertinya sedang pergi camping ya nih. Mentang-mentang hari terakhir udah langsung mau camping saja nih Pak Sibarani ya. Halo Pak Sibarani, sehat Pak? Ya sehat Pak, lagi di luar ruangan Pak, lagi di luar ruangan.
Oke, tidak pakai HP nih, pakai HP. Oke, tidak apa-apa. Ini sesi terakhir, silakan mau pakai handphone, pakai tab, pakai apa juga bebas ya. Oke, kemudian yang belum saya sapa siapa lagi ya? Ada Bu Sofwa. Halo Bu Sofwa, satu-satunya sekolahnya yang ikut sekolah penggerak kalau tidak salah ya, atau sudah ikut sosialisasinya Bu Sofwa? SMKPK, Pak. Ya, SMKPK, ya. Program ini ya, keunggulan ya. Kemudian ada Ibu Susi Yuliani, konsisten, saya nggak tahu nih wajahnya seperti apa. Kemudian ada Pak Ruswandi, ada Pak Dwi Sudibyo, ada siapa lagi? Ada Pak Din Mustaqim, dan lain sebagainya. Sudah saya sapa semua ya, Bapak Ibu. Dan Pak Bagus, silakan siapa yang ini kita mulai sesi kita, siapa yang akan memimpin yang pertama doa, dan selanjutnya ice breaking terakhir, harus bagus. Kalau tidak, seumur-umur saya ini ngelatih, ini merupakan kelompok yang paling luar biasa ya ice breakingnya. Silakan Pak Bagus. Baik, mohon izin kita melaksanakan kegiatan pelatihan kita pada pagi ini. Kami sama-sama berdoa semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan keberkahan buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya. Berarti ini langsung ke aja ya, Pak Sofyan. Ya, silakan. Pak Bagus, ini harus bagus ya. Kemarin sudah diinikan, Pak Bagus harus bagus sesuai namanya. Silakan, Pak Bagus. Ya, mohon izin ya, Bapak. Kemarin harapannya kita pengen banyak gerak. Saya mau Bapak Ibu semua untuk aktivitas gerak berirama atau senam irama ya. Jadi mungkin kalau yang kondisinya memungkinkan bisa berdiri. Di kondisinya belum memungkinkan bisa berdiri. Jadi kalau ini kita coba 6 irama ya selama Berdiri ya. Harus berdiri ya. Ya. Ya, daripada terus. Oke. Ya, tapi nggak kelihatan kalau berdiri. Oke. Ya. Dan harapannya jangan asal cuma gerak, tapi dirasakan setiap gerakannya biar memang gerakan bermanfaat buat tubuh kita juga. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Ya. Pak Bagus, mohon bagian tidak bergerak itu Putri Yuli Sayekti langsung di-kick saja. Oke.
dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. Don't you know we can do this together? That you feel better when you're dancing, yeah, yeah. Ya, mohon izin itu mungkin dari saya Pak Sofyan, mohon maaf kalau sudah maksimal, tapi sebenarnya semua tubuh kita bisa. Mantap. Oke. Oke, terima kasih banyak. Bagus, ditambah lagi. Tambah lagi. Oke, ini sepertinya aja sampai ice sore. breaking-nya yang paling luar biasa ya. Gerak semua, joget semua ya. Tapi yang kurang tadi harusnya dikasih contoh lebih dahulu ya Pak Bagus, biar bisa ngikutin ke kiri ke kanannya ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus ya sudah memandu kita untuk membuka sesi terakhir pada hari ini. Kemudian juga sudah sudah memandu untuk yang ice breaking-nya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, untuk hari suara saya kok ini ya. Oke, untuk hari ini merupakan hari terakhir seperti yang saya kemukakan tadi, hari terakhir biasanya hari yang penuh keceriaan karena tidak ada lagi pertemuan tatap muka pelatihan 2 jam di depan laptop, kemudian harus mengerjakan LK, lembar kerja, tagihan, dan lain sebagainya. Ya. Dan karena hari terakhir tadi sudah saya kemukakan, maka kita tidak akan lama, insya Allah paling jam 12 nanti kita akan selesai ya untuk pertemuan terakhir hari ini. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya setelah 2 minggu pelatihannya, hitungannya Bapak dan Ibu guru ini mengikuti pelatihannya 2 minggu ya. Jadi kebanyakan waktu terpotong oleh libur dan lain sebagainya ya. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di tingkat sekolah menengah kejuruan, ya sekolah menengah atas di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada hari ini. Hari ini merupakan hari terakhir pelatihan, dan hari terakhir pelatihan itu ada beberapa hal yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama, kita tetap nanti akan membahas topik terakhir pelatihan, ya. Topik terakhir pelatihan itu adalah penyusunan soal HOTS. Ya, jadi inti dari pelatihan ini kan Bapak dan Ibu guru diharapkan mampu ya menyusun soal yang sudah berorientasi HOTS. Ya, jadi dari pertemuan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan gongnya itu di pertemuan hari ke-5 ini atau pertemuan terakhir ini. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana cara Bapak dan Ibu guru nanti menyusun soal HOTS. Itu yang pertama. Kemudian karena hari ini hari terakhir, maka Bapak dan Ibu guru juga nanti akan mengikuti post-test, ya, akan mengerjakan post-test. Harapannya mudah-mudahan ya ketika mengisi post-test nanti paling tidak Bapak dan Ibu guru juga sudah mendapatkan nilai yang bagus di pretest. Taruh misalnya di pretestnya itu dapatnya 80, dapatnya 85, maka post-test itu paling tidak ya 95 sampai 100. Begitu ya Pak Bagus, Bu Rizky Amelia, kalau sampai turun berarti 2 minggu pelatihan ini ngapain saja berarti ya. Pokoknya untuk yang post-testnya minimal 95 ya, dan harus ada yang dapat 100 juga ya Bapak dan Ibu guru semua. Itu yang kedua, mengikuti post-test. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, karena Bapak dan Ibu guru ini merupakan hari pamungkas pelatihan, maka nanti wajib untuk mengikuti penutupan. Ya, Bapak dan Ibu guru wajib untuk mengikuti penutupan yang nantinya akan ditutup tentunya oleh Kepala P2KP TK2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Kalau tidak mengikuti penutupan, maka nanti tidak akan tahu siapa peserta terbaik, ya. Karena kemarin kan sudah diamanatkan untuk memilih peserta terbaik, ya. Jadi dari sekian kelas itu nanti akan dipilih peserta-peserta terbaik. Ya, mudah-mudahan dari kelas A ini
akan ada yang menjadi peserta terbaik. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada topik terakhir ya untuk penyusunan soal HOTS, saya ingin mereview sejenak yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama saya akan minta Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi dijelaskan singkatnya kemarin itu kita sudah membahas apa, disimpulkan. Silakan Bu Dwi. Yang kemarin membahas tentang CV, ya, capaian pengajaran, mohon maaf, capaian pembelajaran. Dari situ kita memberikan klasifikasi kepada siapa kita harus memberikan pembelajaran. Jadi tidak. Yang lain juga mendengarkan hal yang sama kah, Bapak Ibu? Sama Iya, ya? itu sakit di telinga. Oke, karena masalah audio, saya kira Bu Dwi, kita ke Bu Vina. Silakan, Ibu Vina S. Arifin. Silakan, Bu Vina Arifin. Silakan, Bu Vina. Kemarin, ketika pertemuan hari Senin yang sudah kita bahas itu apa saja? Silakan. Masih di mute, saya tidak bisa mendengarkan Bu Vina berbicara ya. Silakan. Oh iya Pak, maaf ya lupa. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk yang hari Senin kemarin kita membahas tentang konsep Merdeka Belajar. Kemudian ada juga yang paling terakhir kemarin yang pengembangan soal HOTS ya Pak ya, analisis capaian pembelajaran atau CP. Dan kemudian kemarin juga untuk lembar kerja yang disuruh untuk mengerjakan, itu juga yang terakhir kita sudah langsung mengerjakan Bapak Ibu semuanya. Terus untuk capaian pembelajaran yang terakhir kemarin mungkin lebih spesifik ke bagaimana sih capaian pembelajaran kalau di kita kan SMK ya Pak, sekolah menengah kejuruan, pasti yang diujikan adalah kompetensinya. Terus kemudian capaian pembelajaran itu intinya ya kita seenggaknya memberikan namanya kalau siswa itu kan produk kita ya Pak ya, yang akan kita pasarkan atau kita jual nanti di industri-industri seperti itu. Baik itu kalau di kita di sekolah saya usaha perjalanan wisata berarti ya UPW. Pasti di travel agency, kalau enggak untuk menjadi guide tour atau tour leader, ya kita harus mempersiapkan dengan baik. Siswa tersebut harus bisa di kancah industri ya Pak ya, harus bisa menjual seperti itu. Dari segi bahasa, tata busana, kemudian bagaimana cara mereka bersikap seperti itu, sopan santun terutama, apalagi di dunia pariwisata, tidak lepas dari hal tersebut gitu ya Pak ya. Baik, jadi untuk capaian pembelajaran dari kemarin kita sudah bahas dan Bapak Ibu semua juga saya rasa sudah paham karena kita memang mengampu mata pelajaran di SMK yang memang di sini mata pelajaran setiap guru itu pasti sudah ahli dalam bidangnya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Pak, sekian. Oke, terima kasih banyak Bu Pina. Saya minta untuk memberikan ringkasannya luar biasa langsung dipaparkan dari awal sampai akhir tadi. Oke, perwakilan Bapak-bapak, siapa perwakilan Bapak-bapak? Silakan. Perwakilan Bapak-bapak, siapa yang mewakili? Silakan. Perwakilan Bapak-bapak, siapa? Silakan. Aduh, ini masa kalah Bapak-bapak sama Ibu-ibu. Silakan, siapa perwakilan Bapak-bapak? Atau Bu Pina, silakan. Bu Pina ingin memilih Bapak yang mana? Silakan. Bu Pina? Saya memilih Bapak Sofian aja. Wah, jangan. Ngapain saya yang ini? Ya Pak ya. Pilih yang lain. Silakan. Oke. Saya milih Bapak Suryo Aji Prasetyo. Oke, Pak Suryo Aji. Senyumnya itu loh Pak. Wah, ini yang ngangenin nanti ya dari Pak Suryo ya. Terima kasih Bu Vina. Silakan Kita Pak coba Suryo. rangkum materi kemarin.
Yang slide pertama kita membahas mengenai konsep CP, ya, yang diibaratkan seperti GPS yang akan membawa dan menuntun peserta didik dan guru ya dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada juga tujuan CP itu ada untuk mengidentifikasi tujuan yang terukur ya, dan kemudian prinsip-prinsip dari CP itu salah satunya terukur, kemudian fleksibel, kemudian juga otonomi. Itu yang pada slide pertama. Kemudian yang slide kedua itu mengenai analisa CP. Ya, CP itu adalah untuk proses penjabaran dari kemampuan, perilaku, dan kompetensi secara logik dan sistematis. Kemudian ada manfaat dari analisa pembelajaran, yaitu mengidentifikasi semua kompetensi, menentukan aturan, dan menentukan titik awal dari proses sebuah pembelajaran. Kemudian struktur-struktur dari kompetensi ada 4. Yang pertama hierarki ya. Hierarki itu adalah saling keterkaitan. Jadi antara fase 1 dan fase berikutnya itu saling keterkaitan. Contohnya misalnya untuk bisa mendapatkan SIM kita harus bisa belajar setir mobil dulu seperti itu. Kemudian yang kedua prosedural, yaitu secara horizontal, satu fase dan fase lainnya tidak saling keterkaitan. Misalnya belajar motor, kemudian belajar nyetir mobil, belajar sepeda, seperti kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah clustering, ya, itu horizontal juga dan tidak saling keterkaitan. Misalnya kita sudah mendapatkan SIM, kita harus tahu misalnya tata tertib, kemudian rambu-rambu seperti itu. Dan yang terakhir adalah campuran. Campuran adalah dari gabungan dari beberapa kastel sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Sufyan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa, ini sama-sama saling melengkapi ya. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Pina, lengkap, ditambahkan lagi oleh Pak Suryo Aji Prasetyo. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk pertemuan kemarin masing-masing konsep capaian pembelajaran kita sudah bahas bersama Bapak dan Ibu guru, dan saya yakin semuanya sudah memahami ya capaian pembelajaran yang muncul dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kemarin juga kita sudah ada tahapan analisis capaian pembelajaran, ya, kemudian kaitannya dengan kompetensi dari hierarki, kemudian ada yang prosedural, kemudian ada clustering, dan berikutnya ada yang kombinasi atau ini ya kumpulan dari beberapa kompetensi. Ya, oke. Untuk hari ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Untuk hari ini fokus kita pada penyusunan soal HOTS. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, dan mohon izin ketika saya menjelaskan, mohon mikrofonnya di-mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, di sini di dalam PowerPoint presentation, di sini ada penyusunan soal HOTS ya, kompetensi yang diharapkan, meningkatnya pemahaman guru SD, ya ini kaitannya dengan guru SD, ini disamakan dengan SMK ya Bapak Ibu ya, pemahaman guru tentang konsep penyusunan soal HOTS, meningkatkan keterampilan, menyusun butir soal. Kemudian ini untuk rangka paparannya, Bapak Ibu, latar belakang, konsep soal HOTS, langkah menyusun soal HOTS, kemudian ada ciri soal HOTS dan tantangan. Ya, jadi ini merupakan inti dari paparan tentang penyusunan soal HOTS. Di sini mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model assessment higher order thinking skill atau HOTS. Ini di awal kita sudah pernah bahas bahwasanya Indonesia itu masih rendah ya, masih rendah kaitannya dengan kemampuan, kaitannya dengan soft skill ya. Kemudian di sini ada hard and soft skill demands ya. Di sini diterangkan kaitannya dengan difficulty in recruiting people with skill, kemudian ada importance of skill ya. Kemudian di sini ada kecakapan abad 21 yang dibutuhkan.
Ya, ini tentunya kaitannya dengan kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Ya, ketiga ini merupakan hal yang tentunya harus ada dalam soal-soal HOTS yang disusun oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, di sini untuk kecakapan abad 21 yang dibutuhkan ketiga ini, baik itu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Ini masing-masing bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah, ya, kemudian mengatasi tantangan yang kompleks, kemudian bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Itu karena problem ya, Wel? Iya, Pak, listriknya kurang. Listriknya kurang ya, Pak Sibarani. Oke. Beli vouchernya dulu, Pak Sibarani ya. Oke, ini dia kecakapan hidup abad 21. Bapak dan Ibu guru semua, ada 21st century of teaching and learning. Paradigm biasanya juga ya. To know, to do, to be, to live together. Kemudian ada critical thinking. Ya, ada creativity, ada communication, ada collaboration, forces, ya. Ada information media, and then ada ICT literacy, kemudian ada flexibility, ada initiative, ada leadership, ada social skill, cross-cultural productivity, kemudian ada accountability, ada lifelong learners. Ya. Kecakapan hidup abad 21 ini sekali lagi mengharapkan semua level, ya, semua level itu dapat dipahami, dapat dikuasai, dapat diimplementasikan tentunya bagi para peserta didik, ya. Di sini untuk yang pilar pendidikan saya kira ini tidak perlu. Oke. Ini untuk penjabaran kaitannya dengan kompetensi abad 21 yang tadi di atas, Bapak Ibu. Ini juga tidak perlu. Oke, ini merupakan salah satu salah satu yang menjadi permasalahan, ya. Hasil PISA di sini mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar, ya, membaca, matematika, dan sains di sini, ya. Bisa kita lihat 75% siswa di bawah kompetensi minimum, ya. Kemudian 56% siswa di bawah kompetensi minimum untuk yang membaca, kemudian 75% tadi untuk yang matematika, ya. Angkanya luar biasa sekali. Kemudian ketika kita bandingkan, ketika kita berusaha untuk membandingkan hasil pembelajaran masih berada di bawah negara-negara lain, ya. Indonesia berada di peringkat 3 terbawah, ya. Jadi bukan peringkat 3 teratas, Bapak Ibu, tapi 3 terbawah untuk skor rata-rata PISA di math, science, sama reading-nya, membacanya. Ya, lebih dari 3/4 siswa berada di low level pada matematika dan tidak ada yang berada di level advance. Ya. Oke, bisa kita lihat di sini, ya, untuk skor PISA-nya. Kemudian pergerakan PISA skor untuk Indonesia 2000 sampai 2015 seperti ini, Bapak Ibu. Untuk literasi membaca, literasi sains, kemudian literasi matematikanya. Ya. Dan perbandingan peringkat PISA untuk yang 2015, negara kita itu masih berada di peringkat 69. Ya, 69, jauh di bawah Thailand, ya, jauh di bawah Vietnam, ya. Kemudian Singapura di sini masih di peringkat 1, ya. Kemudian ada perubahan paradigma, Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama di sini perubahan paradigmanya di sini yang pertama assessment as part of learning, ya. Ini bentuk dari traditional assessment pyramid, ya. Kemudian berubah menjadi assessment of, for, and then as learning. Jadi seperti ini, ya. Jadi harapannya assessment itu merupakan bagian dari proses pembelajaran atau assessment for learning, bukan assessment of learning, ya. Oke, berikutnya di sini ada konsep soal HOTS, ya. Konsep soal HOTS kemarin Bapak dan Ibu guru semua sudah membahasnya, ya. Di sini dimulai dari pengembangan KI, KD, dan konteks. KI, KD berarti merujuknya ke kurikulum yang mana?
Pak Sibarani, kurikulum pandemi kah? Darurat kah? Kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka? Kurtilas. Oke, terima kasih banyak. Pengalaman belajar, ya, pembelajaran dan penilaian, ya, mulai dari LOTS, ini yang low order thinking skills, kemudian mata pelajaran, kemudian ada kontekstual, ada kompetensi, kemudian ada HOTS, ya, sehingga tercapailah siswa berkarakter, kompeten dan literat, ya. Ini untuk konsep soal yang HOTS. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dari LOTS menuju HOTS, ini juga penting diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kualitas output itu tentunya sesuai dengan input yang diberikan. Ketika Bapak dan Ibu guru mengajar, memberikan materi pembelajaran kepada para siswa, tentunya harus berisi stimulan-stimulan yang nantinya akan merangsang para siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Ya, tidak mungkin kita memberikan stimulannya itu berupa LOTS, kemudian ekspektasi kita sebagai guru nantinya mereka para siswa akan mampu berpikir tingkat tinggi. Tapi harus equal gitu ya. Jadi inputnya HOTS, kemudian tentunya harapannya outputnya juga nanti akan HOTS ya. Untuk langkah pembelajaran dari LOTS menuju HOTS di sini, pembelajaran dalam kurikulum 2013 ya bertujuan mengembangkan bakat, minat dan potensi peserta didik agar berkarakter kompeten dan literat. Setiap mata pelajaran terkait dengan kompetensi dan konteks yang dapat memacu peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir yang sederhana, LOTS, menuju proses berpikir tingkat tinggi. Ya, kegiatan pembelajaran harus ada perubahan dari kapasitas LOTS yang banyak sedikit demi sedikit menjadi kapasitas HOTS. Sehingga pada akhirnya kapasitas HOTS menjadi karakter peserta didik. Ya, jadi sebelum menuju ke tahapan HOTS, ya, tentunya harus ada proses pembiasaan terlebih dahulu dalam proses pembelajaran. Ya. Sehingga dengan pembiasaan tersebut, pembelajaran pada akhirnya nanti akan menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten dan literat untuk siap menghadapi tantangan abad ke-21. Kemudian ini kaitannya dengan pengertian berpikir tingkat tinggi, saya kira sudah cukup jelas ya. Kemudian apakah higher order thinking skill, ini juga sudah kemarin level kognitifnya itu sudah masuk kepada yang tertinggi di level 3 pada penalaran ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman oleh para Bapak dan Ibu guru untuk menulis butir soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi ya, yakni materi yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitifnya Bloom pada level analisis, evaluasi dan mengkreasi. Setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan atau stimulus dan soal ya mengukur kemampuan berpikir kritis. Kemudian ini untuk yang dimensi proses kognitif ya, Bloom ada taksonomi Bloom yang orisinil, kemudian ada Bloom yang edisi revisi, kemudian ada Krulik, ada Rudnick, kemudian ada precisions ya. Krulik dan Rudnick di sini ada recall dan basis. Kemudian ada critical creative. Sementara untuk HOTS-nya Bloom di sini ada analisis, ada sintesis, evaluasi sebelum direvisi. Kemudian ketika revisi belum revisiannya menjadi analisis, kemudian evaluasi dan mencipta. Sementara untuk yang precisions, HOTS-nya di sini berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Ketika kita melihat dimensi proses kognitif ini sebenarnya selaras atau sejalan dengan visi misi ya, visi misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, ini kaitannya dengan proses kognitif Bloom yang tadi Bapak dan Ibu guru semua. Ini juga sudah ya. Oke, ini untuk yang karakteristik soal HOTS-nya ya. Untuk karakteristik soal HOTS, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Ya, kemudian berbasis permasalahan kontekstual, kemudian ada stimulus menarik, tidak familiar dan kebaruan atau kekinian. Ini karakteristik dari soal HOTS yang harus dikembangkan, harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian ini yang berulang kali
saya ingatkan, dan ini juga sudah disinggung kemarin kalau tidak salah oleh Ibu Sofwa ya. Bu Sofwa di sini dikatakan difficulty is not the same as high order thinking. Ya, jadi tingkat kesulitan itu tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu. Di sini dijelaskan mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tetapi ini bukanlah higher order thinking. Kecuali di dalamnya ada proses bernalar, kemudian ada seperti mencari arti dari konteks, kemudian ada stimulus, ya itu baru masuk ke dalam higher order thinking skill. Berikutnya, beberapa tantangan menjabarkan KD menjadi IPK dan indikator soal, ya, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran, langkah-langkah dalam pelajaran, kemudian media dan sumber belajar, serta bentuk instrumen. Penyusunan stimulus HOTS, Bapak dan Ibu guru semua, terutama untuk yang SMK, jadi silahkan disesuaikan dengan jurusan, disesuaikan dengan jenis mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua di SMK masing-masing. Ya, jadi di sini dijelaskan kaitannya dengan pilihlah beberapa informasi yang dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Ya. Kemudian pilihlah kasus permasalahan kontekstual dan menarik kekinian, ya, memotivasi peserta didik untuk membaca. Ya. Pengecualian untuk mata pelajaran bahasa, sejarah boleh tidak kontekstual, terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal. Ya. Oke, langkah penyusunan soal HOTS di sini menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS, menyusun kisi-kisi soal, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, kemudian ada menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal, kemudian ada butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal, kemudian yang berikutnya membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Itu merupakan langkah-langkah bagaimana Bapak dan Ibu guru menyusun soal HOTS. Jadi silahkan KD-nya yang akan dibuatkan soal HOTS itu apa, kemudian dari KD itu langsung disusun kisi-kisi soalnya, kemudian ditentukan stimulusnya seperti apa, ya. Kemudian berikutnya langsung butir-butir pertanyaan yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal, dan jangan lupa akan ada pedoman penskoran serta kunci jawaban, ya. Oke, tips menyusun soal HOTS, ya. Di sini penyajian kasus nyata memungkinkan proses menelaah informasi. Ini untuk gunakan konteks dunia nyata, ya. Ketika kita berbicara gunakan konteks dunia nyata, harus sesuai dengan apa yang kita alami, harus sesuai dengan apa yang kita hadapi, ya. Jadi konteksnya harus jelas, ya. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan kaitannya dengan stimulan, ya. Untuk yang stimulan di sini berikan pertanyaan yang terkait analisa visual, ya, terkait analisa visual. Melalui analisa visual bagan yang kompleks, maka tingkat berpikir ordernya nanti akan lebih tinggi, ya. Jadi di sini dijelaskan untuk contohnya Bapak dan Ibu guru, apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan, ya, ini jelas bukan soal HOTS, ya. Atau misalnya kalau dalam SMK misalnya untuk yang pariwisata, kenapa Bali menjadi lokasi favorit wisatawan mancanegara, ya, itu masuk ke dalam HOTS atau tidak, ya. Jadi silahkan nanti dibuat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di SMK yang dimiliki oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk yang HOTS di sini dari contoh yang bukan HOTS yang tadi, seorang petani berhasil menentukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat. Ya, ini konteks dunia nyatanya.
Kemudian sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Kemudian apakah yang akan terjadi kepada elang? Ya, jadi yang merah di sini sudah ada stimulannya. Kemudian para siswa di sini diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi harus ada tahapan analisis terlebih dahulu, kemudian mereka harus memahami kaitannya dengan rantai makanan terlebih dahulu, kemudian ini ya menganalisis dari gambar yang diberikan ya. Di gambarnya sudah ada tikus, katak, elang, belalang, kemudian ada sawi, ada burung pipit, ada ulat sampai dengan bunga sepatu. Ya, jadi dari sini bisa terlihat Bapak dan Ibu guru untuk yang bukan HOTS itu hanya pada pemahaman siswa tentang ya peran burung elang dalam rantai makanan saja. Itu hanya dari pengetahuan yang mereka dapatkan saja, yang mereka pahami saja. Sementara untuk yang HOTS, mereka diberikan seperti studi kasus, ya, contoh kasus, ya seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat, sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Ya, jadi ini masing-masing tentunya punya jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan konteks ya ini ya sesuai dengan konteks mereka ketika memahami kaitannya dengan petani yang menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat. Ya, ini untuk yang tips menyusun soal hot. Yang ketiga, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan ya. Abad 2 contohnya di sini, abad 21 adalah abad teknologi informasi. Arus informasi yang begitu deras bisa berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya kejadian perkelahian antar siswa ya. STM, SMK itu selain terkenal dengan siswa-siswi kreatif, terkenal dengan apa Pak Sibarani? Pak Sibarani? Siswa-siswi SMK ya selain terkenal dengan ini, terkenal dengan siswa-siswi yang kreatif, terkenal juga dengan siswa-siswi yang gemar apa? Tawuran. Tawuran, oke. Tawuran. Oke, misalnya kejadian perkelahian antar siswa yang berbeda suku bangsa di suatu sekolah yang belum dapat dibuktikan kebenarannya diunggah seorang pelajar di media sosial. Berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat luas, ya viral, sehingga memicu konflik antar suku bangsa. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Ya, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Kemudian jelaskan alasanmu. Ini merupakan contoh dari ini ya, dari tips menyusun soal HOTS, menanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Ya. Kemudian berikutnya ada gunakan bentuk soal yang beragam. Ya. Jadi soal yang beragam di sini maksudnya ada pilihan ganda, kemudian ada uraian, ya jenis-jenis soal yang lainnya. Kemudian ini untuk pengetahuan dan pemahaman, ya Bapak Ibu. Contohnya, oke, ini contohnya tapi kurang relevan untuk ini ya, untuk yang SMK. Ya. Untuk yang SMK silahkan nanti Bapak dan Ibu guru, ya Bapak dan Ibu guru membuat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ya. Oke, di sini untuk dalam konteks penilaian untuk pembelajaran, ya. Assessment for learning, guru harus mengolah dan menganalisis setiap jawaban siswa, baik yang salah maupun jawaban yang lainnya. Ya, ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengetahui kesulitan siswa, diagnostik. Ya, sehingga guru dapat menemukan cara yang efektif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya. Oke, ini contohnya saya tidak akan perlihatkan. Untuk contoh yang sekolah dasar. Oke, ini untuk yang ciri soal yang hard. Bapak dan Ibu guru semua berpikir tingkat tinggi. Tadi sudah berulang-ulang saya jelaskan meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Ya, penekanannya di sini pada transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kemudian tahapan processing, ya, tahapan penerapan informasi. Kemudian ada mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, ada problem solving,
kemudian menelaah ide dan informasi secara kritis ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru membuat ragam soal HOTS, baik itu berupa pilihan ganda maupun berupa uraian, maka silahkan ditanyakan. Nah, itu sudah masuk ke ciri-ciri berikut atau tidak? Ya, apakah sudah ada tahapan problem solving di dalamnya? Apakah sudah ada tahapan telah ide dan informasi secara kritis di dalamnya? Baru kemudian dapat diklaim bahwasanya soal atau pertanyaan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru itu masuk dalam kategori soal yang HOTS. Ya, oke. Kemudian ini saya kira tidak relevan. Ini tidak perlu, Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya kita langsung ke tantangan ya. Kerjakanlah LK1 sesuai dengan format yang tersedia. Jadi di sini ada kisi-kisi soal ya. Kemudian tantangan 2 untuk yang LK2 format yang sesuai format yang sudah tersedia. Oke, itu yang terakhir. Kita akan kembali fokus ke contoh langsung dari yang tadi Bapak dan Ibu guru semua untuk contoh-contoh soal HOTS ya. Dan saya akan minta masing-masing Bapak dan Ibu guru untuk mengintegrasikan ya salah satu tips menyusun soal HOTS ini sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi yang pertama ya menggunakan konteks dunia nyata, kemudian yang kedua pertanyaan yang terkait analisa visual, kemudian alasan dari jawaban yang diberikan, dan yang terakhir bentuk soal yang beragam, pilihan ganda dan uraian. Langsung saya akan minta yang pertama Pak Kokoh, silakan Pak Kokoh yang pertama. Pak Kokoh, halo? Ya, iya Pak. Silakan Pak Kokoh. Berarti yang hostnya aja, yang host siapa ya? Iya, yang hot. Silakan. Aduh Pak, gimana ya? Kita mulai dari mata pelajaran yang diampu Pak Kokoh apa? Oke. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia Pak. Kenapa? Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia. Silakan. Iya. Gimana? Berarti kita pakai yang lagi booming dulu ya Pak ya, perang aja lah. Oke, itu keren. Berarti kalau perang itu udah masuk ke kekinian ya. Gimana? Soalnya untuk yang perang bagaimana, Pak Kokoh? Mungkin gini, Ukraina sudah bergabung ke NATO. Mengapa negara-negara yang bergabung dalam NATO belum mengirim pasukannya untuk membantu Ukraina? Ini kan berarti masuk ke ranah C5, menghubungkan. Atau masuk bisa ke ranah C6, memperjelas. Gitu loh Pak. Jadi anak harus mencari tahu, harus menghubungkan dulu. Mengapa? Soalnya walaupun Ukraina sudah masuk ke dalam NATO, dia belum masuk ke dalam anggota. Jadi negara-negara tersebut belum bisa membantu atau mengirim pasukannya ke Ukraina. Mungkin seperti itu Pak. Kita mulai mungkin dari soal yang bukan HOTS terlebih dahulu. Kalau ya. bukan Basicnya HOTS, bukan HOTS, kemudian langsung buat untuk yang HOTS-nya. Coba, silakan. Kalau yang nggak HOTS-nya, siapakah nama Presiden Rusia? Itu aja Pak. Siapakah nama Presiden Rusia? Apakah itu diberikan pertanyaan ketika Pak Kokoh mengajarkan bahasa Indonesia? Siapakah Presiden Rusia? Integrasikan antara soal yang dibuat, materi yang ada di dalam bahasa Indonesia, dengan konteks kekinian, kaitannya dengan perang tadi. Begitu maksudnya Pak Kokoh? Silakan. Iya. Salah satu saja apa kompetensi dasar yang harus dipahami oleh siswa SMK itu apa misalnya, coba ayo di bahasa Indonesia. Membaca cepat Pak, bisa Pak. Membaca. Oke, membaca cepat. Oke, silakan membaca cepat. Kemudian apa bentuk pertanyaan, bentuk soal yang akan diberikan? Silakan. Soalnya tadi Pak. Soalnya yang tadi, mana? iya soalnya yang tadi host yang saya bikin, nanti saya berikan teks berupa cerita yang tentang masalah Ukraina sama Rusia. Oke, kemudian stimulannya apa Pak? Stimulannya? Semuanya apa ya? Berarti stimulasinya berarti anak
Anak bisa Silakan Pak Koko. taruh simulasinya anak bisa mengetahui mengapa perang itu bisa terjadi gitu Pak. Anak bisa mengetahui kapan perang itu bisa terjadi. Oke, yang dimaksud dengan stimulan, jadi kita misalnya memberikan dua gambar ya, misalnya memberikan dua gambar. Pertama Rusia ya, Rusia misalnya dengan kekuatan militernya ya. Kemudian gambar yang satunya lagi ada Ukraina, kemudian ada blok NATO. Nah, itu sebagai stimulannya. Begitu ya Pak Kokoh ya. Oke. Tapi sekali lagi ketika membuat pertanyaan, ketika membuat soal HOTS harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada mata pelajaran sesuai dengan yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kita akan ke Bu Sofwa. Silakan Bu Sofwa. Dimulai dengan yang bukan HOTS, kemudian diubah menjadi soal HOTS. Silakan Bu Sofwa. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Saya mengampu pelajaran matematika. Oke. Jadi kalau di soal matematika, misalkan kita angkat sekarang sedang masa pandemik, pastinya yang sedang tren itu hand sanitizer. Hand sanitizer. Iya. Jadi untuk di soal tentang program linier, di situ misalkan disediakan ada 10 botol kecil hand sanitizer, kemudian Kaila membeli hand sanitizer. Tunggu, ini apakah soalnya harus langsung saya buatkan soal aslinya atau saya hanya deskripsinya saja, Pak? Ya silakan. Soal yang Pokoknya jadinya. yang pertama soal atau pertanyaannya bukan HOTS, Ya. kemudian yang kedua itu sudah masuk HOTS. Saya bacakan deskripsinya ya Pak ya. Kaila seorang siswa SMK jurusan farmasi, berbekal pengetahuan yang diperolehnya di masa pandemi, Kaila meracik hand sanitizer untuk dijual dalam botol kecil dan besar. Kemudian 2 hari yang lalu Kaila menjual 10 botol kecil dan 5 botol besar hand sanitizer. Harganya 180.000. Hari ini Kaila menjual 5 botol kecil dan 10 botol besar hand sanitizer seharga 225.000. Untuk soal yang bukan HOTS, pertanyaannya itu sudah biasa di soal-soal program linier. Seperti yang ditanyakan, berapa harga 1 botol kecil? Atau berapa harga 1 botol besar? Itu pertanyaan biasa, Pak. Langsung memasukkan rumus segala macam gitu ya? Iya. Jadi cara menyelesaikannya sudah umum. Kemudian kalau dalam bentuk soal hotnya, itu nanti yang ditanyakan itu, jika Kaila menjual 2 botol kecil dan 1 botol besar, sedangkan 1 botol kecilnya itu ada yang pecah, berapakah nilai uang yang didapatkan Kaila? Seperti itu, Pak. Oke, yang membedakan apa, Bu? Coba. Kalau yang tadi hanya menggunakan rumus untuk mencari botol kecil berapa harganya, botol besar berapa harganya. Sementara yang kedua itu dia sudah bisa mencari, kalau sudah ketahuan hasilnya harga botol kecil, botol besar, nanti dia akan berpikir botol yang pecah itu diapain gitu untuk 1 botol kecil yang pecah itu. Tapi kalau secara matematis Ibu, konsep yang tadi ketika botol kecil itu pecah, maka itu tidak akan terhitung. Kan otomatis pengurangan maksudnya. Paham, Ibu? Iya. Makanya yang ditanyakan berapa uang yang didapatkan Kaila. Iya, ketika itu sudah tidak dihitung, ya otomatis tidak dimasukkan dalam penghitungan uang. Jadi itu masih belum HOTS, Ibu. Ya. Kurang HOTS ya, Pak. Ya, masih kurang HOTS. HOTS-nya itu jika misalnya dalam rentang waktu sekian lama, ya, dalam rentang waktu sekian lama produksi hand sanitizer yang dilakukan oleh Kaila atau siapa tadi itu tidak berlangsung
baik-baik saja. Ya, misalnya karena sekarang pandemi sudah berubah menjadi endemi sehingga kesadaran orang menggunakan hand sanitizer itu ini, ya maka berapa lama bisnis hand atau usaha hand sanitizer si Kayla akan bertahan? Itu baru merupakan soal yang hot. Begitu ya, Bu Safwa ya. Iya, Kelihatan bedanya ya. Iya. Oke. Oke. Kemudian tadi sudah matematika sudah, bahasa Indonesia sudah, yang IPA ada yang IPA? Yang mengajar IPA siapa? Nggak ada yang ngaku. Yang mengajar IPA siapa? Yang mengajar IPA siapa? Nah, ya udahlah kalau gitu Bu siapa? Bu Vina, silakan Bu Vina apa? Mengajar apa Bu Vina? Saya produktif usaha perjalanan wisata, Pak. Oke tuh, ini keren. Ya, silakan. Silakan bentuk untuk yang perjalanan wisata yang tidak hot, yang bukan hot, kemudian yang hot itu bagaimana? Silakan. Baik, Pak. Untuk mata pelajaran saya nih, Pak, untuk yang hot dulu atau yang bukan hot dulu, Pak? Bukan hot dulu, kemudian baru diubah menjadi hot. Silakan. Oke, yang untuk bukan hot mungkin lebih ke carilah objek wisata yang ada di daerah sekitar kamu. Bikinkan contoh 5 objek wisata terdekat menggunakan bahasa Inggris, contohnya seperti itu ya Pak ya. Oke. Tuh, kalau yang tidak hot. Tapi kalau yang hot mungkin lebih spesifik karena di sini untuk pariwisata kita kan ada paket wisata, terus kemudian ada itinerary, terus kemudian kita membuat flyer atau brosur wisata ya Pak ya. Terus kemudian P2TP itu khususnya penanganan ticketing counter gitu Pak. Jadi kita melayani benar-benar seperti travel agency yang melayani pembelian tiket baik pesawat, kemudian transportasi darat, laut gitu juga kita menjual gitu ya Pak ya. Jadi lebih spesifik menganalisis anak-anak gitu, praktek gitu Pak. Oke. Nah, untuk yang pertama contoh ya Pak ya. Penghitungan harga paket wisata, nama tur, contoh di sini saya pakai Yogyakarta City Tour gitu Pak. Terus kemudian jumlah pax-nya itu jumlah orang ya Pak ya, contoh 35 pax plus 2 FOC. 2 FOC itu free of charge, jadi tanpa itu biasanya tour leader ataupun guide lokal gitu Pak. Terus kemudian jenis paket wisata full day tour itu kalau full day tour 1 hari gitu ya. Nanti anak-anak akan membuat suatu paket wisata itinerary itu mereka akan mencari yang pertama contoh di sini objek wisata yang terkenal di Yogyakarta kan Candi Prambanan, Candi Borobudur, terus kemudian pertunjukan Ramayana Balit di Malioboro ya Pak ya. Itu kan nanti mereka akan searching di website ataupun di Google gitu ya Pak. Mereka akan searching berapa tiket masuknya. Kemudian untuk transportasinya di sini menggunakan bis, contohnya anak-anak nanti mereka akan searching harga bis itu dari bis kecil, bis standar, terus kemudian ada bis yang ukuran besar, big bus ya Pak. Nah seperti itu. Nanti mereka akan searching juga untuk harga-harganya. Kemudian untuk hotel mereka akan menginap nih Pak, 30 pax itu kan lumayan harus booking jauh-jauh hari ya Pak ya. Nanti mereka akan searching juga berapa harga per kamarnya, kalau di situ single bedroom ataupun satu kamar tidur. Mereka akan searching lagi harganya berapa, tapi kalau di situ cuma ada twin bed berarti kan 2 kamar tidur gitu Pak. Mereka akan membagikan. Jadi mereka akan mencari nih antara si fixed cost dan si variable cost gitu Pak. Fix itu harga yang memang seperti transportasi, kemudian variabelnya ini nanti mereka akan cari nih variabel yang memang harganya kayak seperti tiketnya kan kadang berubah-ubah ya Pak ya, tiket masuk, kemudian untuk makan gitu ya, transportasi segala macam, akomodasinya lah istilahnya gitu Pak. Mereka akan mencari searching lagi. Jadi untuk flyernya nanti biasanya anak-anak saya bikinkan seperti menggunakan Photoshop juga bisa ya Pak, Photoshop website. Terus kemudian ada beberapa yang memang di sini anak-anak dilatih untuk memang mereka harus pegang komputer dengan mahir Pak.
Jadi mereka bikin browser paket wisata tersebut dengan aplikasi yang memang sudah kita adakan. Terus kemudian untuk P2TP-nya ataupun di sini untuk tiketingnya, kita ada yang namanya Galileo, Amadeus, dan di sini ada Saber. Jadi ya Pak, jadi lebih ke ini ya Pak ya, lebih spesifik mereka seperti itu Pak. Ya, jadi benar-benar bisa seharian Pak mereka. Oke. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Pina. Bu Pina ini buat satu soal itu panjangnya 10 halaman sepertinya. Jawabnya bagaimana nanti para siswa? Yang tadi saya minta Bu Pina, jadi satu yang bukan HOTS tadi kan siswa diminta untuk silakan temukan 5 daerah atau tempat wisata yang bisa kalian temukan di sekitar tempat tinggalmu. Itu yang bukan HOTS karena mereka tinggal langsung ini saja. Kemudian di switch menjadi HOTS, harusnya basisnya yang tadi itu. Begitu maksudnya. Bukan ke sana kemari larinya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya menemukan tempat ini, menemukan tempat wisata 5 misalnya tourist attraction place yang mau yang mau diobservasi oleh siswa, maka untuk yang HOTS-nya kan harusnya berarti apa? Yang akan membuat mereka silakan lakukan analisis ke apa misalnya? Analisis ke apa? Analisis kelayakan misalnya daerah wisata tersebut dapat dikunjungi ya oleh para wisatawan ya. Jadi seperti itu saja Bu Pina. Jadi kita jadi dengar free of charge, kemudian tour leader, kemudian tourist attraction dan bla 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 banyak sekali ya. Jadi siswanya nanti ini kok banyak sekali, kok nggak sama dengan yang tadi di atas gitu ya. Begitu ya Bu Vina Arifin, terima kasih banyak ya. Berikutnya yang sudah raise hand ada Bu Lia Okta. Silakan Bu Lia Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba ya Mas ya. Silakan, tidak usah dicoba, dibuat, silakan. Silakan. Kalau untuk ini tentang alkohol. Sebentar, Bu Lia itu ngajar mata pelajaran apa? Kimia. Oke, kimia. Oke, silakan gimana, Bu Lia? Ini tentang alkohol ya. Soal lots-nya itu, apa fungsi dari alkohol? Apa fungsi dari alkohol? Oke. Ya. Soal HOTS-nya, perhatikan gambar di atas, itu maksudnya alkohol. Larutan alkohol seperti etanol dan air tidak dapat terurai menjadi ion-ion. Apa yang terjadi pada alkohol jika diuji menggunakan alat elektrolit? Jadi di alkohol itu dia tuh mengandung larutan elektrolit apa enggak kayak gitu? Oke. Berarti ada tahapan untuk menganalisis kaitannya kandungannya tersebut ya. Gitu ya, Bu Lia Okta? Oke, terima kasih banyak. Itu udah langsung bisa ya, keren ya. Berarti nanti buat LK-nya sudah langsung bisa. Berikutnya Pak Sibarani, silakan. Pak Sibarani ini guru apa ya? Pak Sibarani, silakan. Pak Sibarani. Pak Sibarani sedang camping beneran sepertinya. Dari tadi background-nya masih pepohonan terus ya. Silakan Pak Sibarani. Pak Sibarani, halo. Ya, halo. Iya, silakan. Iya, saya lagi di luar ruangan, Pak, kebetulan. Sebentar lagi ini mau menuju ke ruangan. Untuk yang pertama, langsung saya buat yang hotnya atau bagaimana, Pak? Oke, terserah Pak Sibarani saja. Karena sedang di luar, sepertinya tidak kondusif. Silakan. Oke, saya juga bisa buat dari lot sama dengan hot saya buat dah. Oke, silakan. Saya mata pelajaran listrik. Yang lotnya saya buat disajikan di bawah ini beberapa kode warna untuk urutan pasal listrik. Kode warna untuk urutan pasang listrik urutan pasah. Kode warna urutan pasah. Urutan pasah listrik ya. Iya, urutannya itu kan kunci jawabannya warna R itu merah, S itu kuning,
biru untuk T, dan netral atau 0 warna hitam gitu. Terbalik, yang biru untuk netralnya, yang T-nya tadi warna hitam. Itu kunci jawabannya. Jadi saya buat optionnya ABCD. Saya ganti-ganti urutannya. Yang benar urutannya merah, kuning, biru, merah, kuning, hitam, biru. Kunci jawabannya. Nah, itu saya bolak-balik option ABCD. Itu untuk yang lotnya menurut saya. Untuk yang hot, yang higher order thinking skill-nya, saya buat soalnya sebagai berikut. Disajikan gambar seperti di bawah ini. Jadi saya buat gambar, ya, saya ulangi, disajikan gambar seperti di bawah ini. Jadi gambarnya satu lampu melayani, satu saklar melayani satu lampu. Terus di beberapa ada satu titik, di titik A, saya buat titik A, tentukan jumlah kabel pada titik A, begitu. Tentukan jumlah kabel pada titik A. Terus saya buat optionnya ABCDE 3, 4, 5, 6. Optionnya. Begitu Bapak. Jadi option, jadi kunci jawabannya yang 4 kabel gitu. Kunci jawaban. Begitu Pak Sofyan, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Istilah-istilah kelistrikan itu luar biasa sekali ya. Untuk memahaminya, Bu Bina aja itu sepertinya sambil berpikir keras itu apa itu maksudnya gitu ya. Oke, orang pariwisata disuruh berpikir tentang kelistrikan. Terima kasih banyak Pak Sibarani. Iya. Ada lagi yang lain? Kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ingin mencoba, silakan. Silakan yang lain. Bu Rizky Amelia atau Pak Bambang? Pak Bagus. Silakan, Bu Rizky. Bu Rizky, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya kebetulan juga mengajar di bahasa Indonesia. Mungkin kalau tadi Pak Kokoh dari segi kebahasaan, mungkin saya ambil sastra saja. Kalau soal lot, kalau kekiniannya apa, nyambung juga dari Bu Sofa tadi, karena pandemi, tingkat kriminal naik, rasa kemanusiaan mungkin agak bergeser, gitu ya. Jadi soal ini mungkin untuk hotnya itu untuk memancing karakter anak. Misalkan saya akan berikan salah satu kutipan cerpen, salah satunya adalah judulnya Pispot dari Hamzat Rangkuti, gitu ya. Nanti ada kutipan cerpennya. Nanti pertanyaan lotnya bisa saya buat anak hanya menyebutkan siapa tokoh yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut. Itu untuk lotnya. Sedangkan untuk hotnya, nah dalam Pispot ini jadi digambarkan ada seorang ayah yang terpaksa menjambret kalung seorang perempuan yang berada di pasar, lalu sampai tertangkap, tapi pada akhirnya polisi tidak bisa membuktikan karena memang kalung tersebut ditelan. Tapi di akhirnya itu akan ketahuan di endingnya bahwa beliau terpaksa karena anaknya sedang sakit dan butuh biaya perawatan yang sangat besar, gitu ya. Nanti pertanyaan hotnya bisa saya buat, jika kamu menjadi seorang tokoh penjambret dalam cerpen tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu soal hotnya, Pak. Jadi anak-anak membayangkan menjadi tokoh yang ada di dalam cerpen, kira-kira yang mereka lakukan dengan kondisi tersebut apakah sama? Mereka akan ikut jambret juga atau mereka memiliki pilihan yang lain? Nah, di sini anak-anak diminta untuk bisa berpikir kritis dengan kondisi tersebut. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Kalau bahasa Indonesia tadi sudah sesuai. Kemudian yang Pak Osaldus, saya penasaran. Pak Osaldus, ini Bapak mengajar mata pelajaran apa, Pak Osaldus? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mengajar PPKN. Tadi sebelumnya saya udah PPKN, ini Pak Sofyan nunjuk-nunjuk nih internet. Bukan benar aja. Silakan, Pak. Saya spesifik yang akan kita riset faktornya ya. Kalau saya
saya akan pakai cara cepat Bapak Ibu ya. Saya bisa saja misalnya scroll ke Ini bawah. mohon maaf, ini ada suaranya siapa ya? Ibu Erni mau izin nih Bu Erni di mute. Oh iya, Bu Erni di mute. Oke, silakan dilanjut Pak Osaldus. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Saya mengajar PPKN, Bapak Ibu. Saya spesifik yang berkaitan dengan keadaan sekarang aja ya, yaitu tentang pandemi. Nanti diuraikan cerita tentang pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat Indonesia dilanda pandemi. Tentunya masyarakat Indonesia mengalami penurunan ekonomi. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan tunai, langsung tunai kepada masyarakat menengah ke bawah atau yang mengalami kebutuhan ekonomi. Nah, kemudian setelah disampaikan cerita-cerita seperti itu, nanti ditanyakan untuk soal-soal hostnya, kira-kira seperti ini Pak. Dari paparan uraian di atas, menyangkut tentang sila keberapa dalam sila Pancasila, gitu Pak. Sila keberapa dalam sila Ya. Pancasila? Itu masuk yang HOTS atau yang bukan HOTS, yang LOTS, Pak? Ke HOTS Pak, karena disampaikan uraian tadi. Oke. Cerita-ceritanya tadi. Itu Bapak klaim sebagai HOTS karena apa, Pak? Ciri-ciri Berarti HOTS-nya sila adakah yang masuk? kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak, di mana memberikan perhatian kepada masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan ekonomi. Begitu, Pak. Oke. Menurut Bapak sekali lagi itu sudah HOTS atau belum? Kalau menurut saya sudah karena dipaparkan uraian ceritanya. Ya, uraian ceritanya, kemudian jawabannya tadi pada pasal pada apa Bapak? Coba. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial. Oke, ketika misalnya jawabannya itu hanya berupa mengingat atau pengetahuan, itu masuk dalam kategori HOTS atau tidak? Kenapa, Pak? Kalau hanya mengingat atau berupa pengetahuan, itu masuk kategori HOTS atau tidak? Belum begitu ya Pak ya. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan PPKN ya, Pancasila dan Kewarganegaraan, jadi silahkan dikaitkan dengan norma-norma ya. Ya, aturan-aturan yang berlaku, norma agama, adat ya. Silakan misalnya bisa diberikan contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya yang terjadi maraknya misalnya ormas-ormas yang ada di Indonesia ya melakukan tindakan kekerasan misalnya bagi-bagi kekuasaan. Nah, dari kasus tersebut maka yang dilanggar pelanggaran yang dilakukan oleh ormas-ormas tersebut itu pada norma apa. Nah, jadi ketika itu kan mereka harus menganalisis, ada tahapan analisa ya yang dimasukkan ke dalam kategori soal yang sudah higher order thinking skills. Daripada mereka hanya harus mengetahui kaitannya dengan pasal saja. Begitu ya, kalau Pak masuk ke dalam Osaldus? Nilai-nilai Pancasila begitu Pak, boleh? Iya, silakan tidak juga apa-apa. kan, Iya, silakan tidak apa-apa masuk ke nilai Pancasila atau merusak nilai Pancasila tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Osaldus. Silakan yang lain ada yang ingin lagi mencoba. Tersisa waktu kita 7 menit lagi Bapak dan Ibu guru semua. 7 menit sampai dengan jam 12. Silakan. Siapa yang ingin mencoba kembali? Saya boleh, Pak. Oke, silakan. Bagaimana Pak Bagus? Pak Bagus ya. Silakan Pak Bagus. Saya mengajar produktif bisnis daging dan pemasaran, Pak. Mungkin kalau pelajarannya mau coba bisnis online ya, Pak. Oke, pelajaran bisnis online ya. Ya, mungkin kalau buat soal partnya tentang sebutkan perbedaan antara media sosial dan e-commerce, Pak. Ini untuk yang bukan HOTS ya? Iya, yang lot. Oke.
Nah, untuk hotsnya, kalau saya mikirnya disajikan ya, disajikan soal cerita untuk siswa. Jadi siswa itu diibaratkan diminta untuk membangun bisnis makanan, dan salah satu makanannya adalah mie ayam bakso. Nah, jadi dari mie ayam bakso tersebut, kira-kira ketika siswa diminta untuk melakukan promosi atau media mana yang paling cocok digunakan untuk mempromosikan usahanya tersebut, antara e-commerce atau media sosial. Kan kalau dari saya gitu ya, Pak. Itu saja. Oke, sebenarnya tadi kalau misalnya ingin membuatnya menjadi hots itu sederhana. Ya tinggal dimasukkan saja istilah-istilah yang kekinian kaitannya dengan apa? Ada Uniqlo apa? Yang ketika misalnya satu startup itu sudah nilai atau omsetnya sampai sekian, itu apa istilahnya Pak Bagus? Pasti Pak Bagus tahu. Unicorn. Unicorn, kemudian disandingkan gitu data-datanya. Oke, yang membedakan ya silakan usahakan untuk melakukan analisis atau analisa bagaimana suatu perusahaan startup yang baru itu mencapai level pada unicorn. Bandingkan, itu kan sudah masuk ke tahapan yang hot. Begitu ya Pak Bagus? Oke? Ya, Pak Sofian, makasih banyak. Oke. Berikutnya ada lagi, silakan Bapak Ibu. Yang belum pernah saya dengar suaranya, Pak Arisno sepertinya. Silakan Pak Arisno, yang dari tadi memegang kepala pusing sepertinya atau lapar. Silakan Pak Arisno. Silakan Pak Arisno. Terima kasih Pak Sofian. Saya Arisno dari jurusan Teknik Pemesinan, Pak. Oke, teknik mesin ya. Teknik mesin, Pak. Oke. Stimulusnya diberikan data atau hasil pengukuran sebuah jangka sorong. Lalu pertanyaannya, berapakah hasil ukuran pada gambar di atas? Titik 2, optionnya A, B, C, D, E, Pak. Jadi itu lots, Pak. Itu lots. Karena ada gambarnya. Dan siswa hanya langsung melihat dari garis ukur dari jangka sorongnya, Pak. Itu, Pak. Tapi kalau untuk angkanya variatif sih, Pak. Tuh. Kalau untuk soal hots-nya, mungkin ini apa ya, mungkin mohon dikoreksi juga. Kemudian untuk yang hots-nya? Ya, hots-nya adalah diberikan stimulus sebuah gambar atau data dari sebuah alat tes Rugos tes adalah alat untuk mengukur angka kekasaran dari benda kerja yang dibuat oleh siswa, Pak, dari mesin bubut dan mesin press atau mesin gerinda, gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebentar, Pak, saya mikir dulu, saya lupa jadinya. Jadi disajikan data tabel, Pak, tabel Rugosnya bahwa siswa tersebut apabila mendapatkan nilai N8 ada Rugos tes, itu bisa membanding gimana sih? Aduh, saya jadi lupa nih. Jadi intinya adalah siswa menentukan nilai dari Rugos tesnya, Pak. Rugos tesnya, apakah dia N7, N6, dan N8. Okay. Jadi optionnya itu adalah bentuk permukaan benda kerja. Bentuk permukaan benda kerja. Misalnya option A
bentuk permukaannya bagaimana, yang C, D sampai E. Nah, si siswa hanya menentukan dari option tersebut lalu dicocokkan ke data dari tabel rumput tesnya, Pak. Gitu. Menentukan. Itu mungkin itu dari saya, Pak Sofyan. Mungkin apabila ada salah mohon dikoreksi, disalahkan dan dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Masing-masing semuanya saya kira sudah mencoba ya. Tadi sudah mencoba untuk membuat ya soal yang basicnya itu masih lots, kemudian di switch menjadi soal yang HOTS ya. Oke, dan karena ini hari terakhir, Bapak dan Ibu Guru, langsung aja saya akan share untuk ini ya, untuk LK terakhir, LK 04 untuk hari yang kelima ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Sekarang sudah ya? Muter. Muter. Oke. Oke, jadi Bapak dan Ibu Guru semua, ini merupakan LK terakhir pada pelatihan ini. LK ini langsung pada praktek penyusunan soal HOTS ya. Dan yang dibuat nanti, yang akan dibuat di LK ini, Bapak dan Ibu Guru akan membuat dua jenis soal. Yang pertama itu pilihan ganda, kemudian yang kedua itu uraian. Ya. Dan dalam membuat soal atau dalam menyusun soal HOTS ini, pastikan baik itu pertanyaan yang ada di pilihan ganda, kemudian pertanyaan yang ada di uraian itu masih beririsan, masih relevan, masih sesuai. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua, untuk pilihan gandanya itu ada 2, kemudian untuk uraiannya itu juga 2. Jadi totalnya ada 4 ya. LK 04 banyaknya 4 ya, dan silakan dikumpulkan jam 8 malam terakhir. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua untuk yang LK 04. Jangan sampai terlambat lagi ya Pak Osaldus ya. Dan bagi yang belum melengkapi LK 01, LK 02, LK 03 dan LK 04-nya silahkan dilengkapi. Begitu juga untuk absensi kehadiran Pak Bagus ya, Pak Muhammad Bagus, silahkan nanti di cross check. Ya, setelah ini di cross check teman-temannya di pertemuan kita yang pertama, pertemuan pelatihan hari pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir untuk hari ini. Di cross check. Karena nanti sekali lagi di awal pelatihan saya sudah sempat mengingatkan, saya nanti akan melihat tingkat keaktifan interaktifnya Bapak dan Ibu Guru semua ketika mengikuti pelatihan ini dari nama-nama yang ada pada absensi tersebut. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua, dan karena ini sudah jam 12 dan Bapak dan Ibu Guru semua saya yakin sudah pada lapar, apalagi Bu Eti Susilawati ini dari tadi ini udah ngelirik-ngelirik makanan terus ya. Akhirnya Pak Sibarani ini sudah di ruang kelas juga ya. Bu Yekti juga sudah kelihatan wajahnya akhirnya ya, dan Bu Erni juga sudah. Sementara Pak Kokoh Topan malah menghilang jadinya ya. Oke Bapak dan Ibu Guru semua, saya kira cukup ya. Oh iya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, awas nanti saya akan cek namanya satu-satu. Pak Sibarani sudah subscribe belum Pak Sibarani? Sudah belum? Tiga-tiganya sudah. Oh, tiga-tiganya sudah. Oh, tiga-tiganya, bukannya cuma satu akun, tiga-tiga. Untuk soal HOTS dan uraian masing-masing berapa Pak? Maaf. Oh, dua-dua. Ya. Oke. Ya. Oke, Bu Erni India, jangan lupa kalau belum subscribe di subscribe. Begitu juga Pak Maulana Imam, Pak Sisman dan yang lain-lainnya ya.
Oke, saya cek nanti semuanya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Mari kita akhiri sesi pertemuan kita yang terakhir pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya. Dan ini ritual terakhir, silakan tersenyum yang paling lebar karena ini foto terakhir Bapak dan senyum paling lebar ya. 1, 2, 3, oke. Itu Pak Hendro Setianto senyum atau apa tuh? Oke, nggak kelihatan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, saya kira itu saja Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih banyak sudah menjadi peserta pelatihan yang luar biasa. Saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Jangan lupa setelah ini Bapak dan Ibu guru harus mengerjakan post test dan mengikuti penutupan pelatihan. Ya, bagi yang tidak mengikuti penutupan pelatihan berarti nanti tidak dapat sertifikat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa pada pelatihan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.